Haleluya. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 1 November 2022. Di mana Gereja Katolik merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Mari kita awali perenungan pagi hari ini saudara dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menjadi seorang Israel sejati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Wahyu 7 ayat 2 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 14 dan Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Saudaraku yang terkasih, dalam perayaan hari raya semua orang kudus hari ini saudara, kita semua diajak untuk merenungkan sabda Yesus di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 3. Miskin di hadapan Allah saudara. Ini berarti ada kehausan dan lapar akan sabda Allah. Dan ada kerinduan kuat untuk melakukan sabdanya. Juga penuh kerinduan yang mendalam akan Yesus Kristus Tuhan kita sebagai pribadi yang penuh lembut, penuh kasih dan maha pengampun. Setiap dari kita yang adalah pengikut Kristus saudara, mau berusaha menjadi Israel sejati saudara, seperti Nathanael yang dikatakan oleh Yesus. Lihat, inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yohanes 1 ayat 47. Yesus melihat Nathanael saudara, bukan dari fisik penampilannya atau kepintarannya saudara. Yang dilihat Yesus adalah hati yang terdalam dari Nathanael yang ingin mengetahui, menyelami dan mengikuti Yesus. Begitu juga dengan kita saudaraku yang terkasih. Yesus tidak melihat fisik kita yang perkasa atau cebol saudara, bergelar atau tidak, profesi apa kita, tidak saudara. Bukan itu yang dilihat oleh Yesus saudara. Tetapi saudaraku yang terkasih, hati kita saudara. Hati kita yang dilihat oleh Yesus. Bagaimana hati kita meresponi akan kehadirannya, akan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang miskin di hadapan Allah itu saudara adalah yang senantiasa siap sedia untuk berubah saudara. Tanda bahwa yang bersangkutan sungguh hidup serta memberi harapan yang menggairahkan. Hidup karena kasih Allah melalui Yesus Kristus. Sebagai Israel sejati saudaraku yang terkasih, harus selalu lapar dan haus saudara. Lapar dan haus akan kebenaran dikatakan oleh Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Dengan lapar dan haus akan kebenaran saudara, sebagai Israel sejati tanpa ada kepalsuan. Terus berusaha mencari, menggali, dan menyelami. Semuanya itu akan kita dapatkan melalui firman-firman Tuhan Yesus dari kitab suci. Kita mau mendengarkan setiap pengajaran-pengajarannya saudara. Baik melalui homili, khotbah, renungan yang disampaikan. Sebagai orang Israel sejati pun saudara, kita diharapkan penuh kelemah lembutan saudara. Dikatakan oleh Yesus, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5.
Yang mana ini berkaitan dengan kerendahan hati saudara. Tidak sombong, juga hidup membumi. Artinya saudara, tahu dan memahami dengan baik seluk-beluk atau hal ihwal duniawi ini yang menjadi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Orang yang lemah lembut dapat bergaul dengan siapapun tanpa pandang bulu saudara. Ia dapat bergaul dengan mereka yang miskin, yang tersingkir, serta yang menderita maupun dengan para tokoh hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan tentunya saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai orang Israel sejati saudara harus murah hati. Artinya hati ini saudara, hati kita dijual murah saudara. Karena murah hati, sehingga siapapun mampu membelinya. Artinya saudaraku yang terkasih, memberi perhatian kepada siapapun tanpa pandang bulu atau sara saudara. Tentu saja terutama terhadap mereka yang hidup dan bekerja bersama dengannya. Tanpa kemurahan hati saudara-saudaraku, kasih dan kebaikan orang lain, kita tak mungkin dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana adanya saudara. Maka saudaraku yang terkasih, marilah kita saling bermurah hati saudara. Saling memperhatikan satu sama lain dimanapun dan kapanpun kita berada saudara. Sebagai Israel sejati, tentunya tak lepas kita juga dituntut untuk dapat hidup suci dan kudus seperti halnya para kudus di sorga. Yang dimana pada hari ini saudara, hari ini gereja Katolik merayakan hari raya para kudus. Suci berarti disisihkan atau dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Maka saudara-saudaraku, orang yang suci hatinya adalah orang yang mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Sehingga seluruh pribadi, anggota tubuhnya suci saudara. Tak berkerut atau bernoda sedikit pun dalam hal spiritual atau rohani. Hidupnya tak pernah mau menang sendiri saudara. Tak akan pernah menyakiti orang lain. Tidak pernah menghakimi orang lain. Hidupnya penuh dilapisi baju kasih. KASIH, kasih saudara. Yang selalu berkilauan memancar keluar ke setiap orang. Sehingga setiap orang menerima, merasakan akan kasih itu. Orang yang suci hatinya saudara-saudara, seperti ditulis dalam Wahyu, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Wahyu 7 ayat 14. Tentunya saudara-saudaraku yang terkasih, orang Israel sejati juga siap menghadapi segala tantangan hidup saudara. Baik dianiaya karena kebenaran, dicela dan difitnahkan ke segala kejahatan. Nah, saudaraku yang terkasih, apakah kita siap menjadi Israel sejati tanpa kepalsuan saudara? Siapkah kita menerima tantangan ini saudara? Dianiaya karena kebenaran saudara. Dicaci, difitnahkan ke segala kejahatan. Hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus menghibur kita dalam menghadapi tantangan tersebut. Dikatakan oleh Tuhan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
Matius 5 ayat 10 dan 11. Yang diminta Yesus dari kita saudara sebagai pengikutnya, agar kita menjadi orang-orang Israel sejati saudara, yang mau menjadi Israel sejati yang tanpa kepalsuan adalah dapat membawa damai dan sukacita kepada orang lain. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Ditulis di dalam ayat 9. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini saudara, di dalam perayaan Hari Raya semua orang kudus, melalui sabda Yesus di bukit, kita semua diingatkan untuk dapat hidup kudus dan suci. Kita diharapkan dapat seperti Natanael yang dikatakan Yesus sebagai seorang Israel sejati saudara. Biar kita boleh terus berproses menuju hidup seperti seorang Israel sejati dengan memiliki kelemah lembutan, murah hati, dan hidup suci. Dan juga tentunya tetap tegar dan kokoh dalam iman Kristus dikala kita dianiaya oleh kebenaran maupun dicaci dan difitnah. Tuhan Yesus, kami mau menjadi seorang Israel sejati. Urapi kami ya Yesus senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa dipimpin dan dibimbing, agar kami dimampukan untuk menjadi seorang Israel sejati demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.